Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya untuk mewartakan cinta kasih bagi semua orang, dan itu tanda-tandanya: memberikan makan dan minum bagi orang-orang yang kelaparan dan kehausan, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 27 September 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bunda Gereja merayakan peringatan wajib Santo Vincentius Apaulo. Vincentius terkenal sebagai rasul cinta kasih bagi kaum miskin dan penghibur orang-orang sakit, pendiri kongregasi misi dan kongregasi putri-putri cinta kasih. Ia lahir di Prancis pada tanggal 24 April 1581. Ayahnya Jean de Paul dan ibunya Bertrande de Moras dikenal sebagai petani miskin dengan 6 orang anak. Meskipun demikian, mereka orang beriman dan saleh hidupnya. Mereka mendidik anak-anaknya dalam kerja dan hidup doa, sehingga semuanya berkembang dewasa menjadi orang beriman yang saleh dan disenangi banyak orang. Vincentius dikenal cerdas namun tidak bisa bersekolah karena ketidakmampuan orang tuanya membiayai sekolah. Untunglah Tuan Komet, seorang dermawan, bersedia menyekolahkan dia. Pada umur 15 tahun, Vincentius mengikuti panggilan nuraninya untuk menjadi imam. Ia masuk seminari. Orang tuanya bingung dengan cita-citanya itu, tetapi akhirnya mereka pun meluluskan permintaannya. Mula-mula Vincentius belajar di sebuah kolese Fransiskan di kota Dax, lalu melanjutkan pendidikannya di Universitas Toulouse. Karena kecerdasannya, ia dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang singkat. Pada tahun 1600, ketika berusia 20 tahun, ia ditahbiskan menjadi seorang imam sambil melanjutkan studi hingga meraih gelar sarjana teologi di Universitas Toulouse pada tahun 1604. Vincentius Apaulo meninggal dunia di Paris pada tanggal 27 September 1660. Oleh Paus Clemens ke-12, ia digelari kudus pada tahun 1737, dan oleh Paus Leo ke-13 diangkat sebagai pelindung semua karya dan perkumpulan cinta kasih. Bertobatlah kaum berdosa dan lakukanlah yang baik di hadapan Tuhan, barangkali Tuhan akan berbelas kasih kepadamu. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Raja Damai, utuslah kiranya kami mewartakan namamu, dan semoga kedamaian yang dapat kami bangun, Kau jadikan lambang kehadiranmu di antara kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Maka Yesus memanggil ke-12 murid-Nya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat maupun bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah
diterima dalam suatu rumah, tinggallah di rumah itu sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan katakanlah dan kepaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kerajaan Allah adalah kerajaan cinta kasih. Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya untuk mewartakan cinta kasih bagi semua orang, dan itu tanda-tandanya: memberikan makan dan minum bagi orang-orang yang kelaparan dan kehausan, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan di dalam perjalanan, para murid diutus di dalam kesederhanaan, tidak berkelebihan. Pada hari ini kita juga merayakan peringatan Santo Vincentius. Bagaimana hidup Santo Vincentius terikat dalam cinta kasih kepada Kristus dan hidup di dalam kesederhanaan. Imannya serta kecerdasannya dipusatkan pada pewartaan cinta kasih akan Kristus. Lalu kita sebagai orang-orang beriman hendaknya memiliki semangat cinta kasih, yaitu mau berbagi, terus berbagi. Apa yang kita punya kita bagikan, sehingga semua orang mengalami kesejahteraan, baik di dalam kedewasaan iman maupun kecukupan secara jasmani. Saudara-saudari, wartakanlah dengan penuh sukacita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, sabdamu memberikan pengampunan kepada siapapun yang percaya. Semoga budi kami selalu kau tunjukkan kepada kedamaian, belas kasih, dan kerukunan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.